Sudah kita lihat tadi bagaimana instruksi-instruksi yang dilakukan oleh para pemain Argentina. Sementara itu lebih kalem para pemain Kolombia dalam menghadapi tendangan adu penalti. Dan kita lihat mereka juga akan melakukan tip top yang sama-sama kita bisa saksikan perbincangan mereka dipimpin oleh kapten mereka Ospina dalam drama yang akan mereka lakukan kembali di babak semifinal. Mereka tertinggal, kemudian mereka dengan gagah berani mengambil inisiatif menyerang, dan setelah satu-satu pun mereka melakukan itu. Kita lihat sang motivator. Iya, ini pemain yang paling berpengalaman dengan 112 caps. Wajar kalau dia menjadi motivator bagi rekan-rekannya yang jauh lebih junior. Ya, kita bisa lihat di sini bagaimana kemampuan berbicara dari seorang pesepak bola pun menjadi sangat menentukan, dan hanya kemampuan dalam skill. Betul. Karena kadang-kadang kemampuan memotivasi itu jauh lebih menentukan dalam situasi tertentu ya. Ya. Paredes yang tadi baru masuk di babak yang kedua, kita lihat apakah akan menjadi salah satu eksekutor. Begitupun juga dengan Borja. Setelah itu kita lihat Lega, Leo Messi yang menarikkan tali sepatunya. Kita lihat ada beban tentu di pundaknya karena yang dihadapi waktu itu sudah Claudio Bravo. Dia dua kali mengalami kekalahan, satu kali tendangan yang masuk tapi tetap kalah, satu kali tendangan yang masuk. Betul. Kalau Kolombia saya pikir mungkin ada Sanchez, ada Mina, ada Borja, ada Diaz yang akan menjadi eksekutor ya. Kalau Argentina kemungkinan besar ada Messi, Di Maria, kemudian biasanya si pemain yang berkarakter sebagai back yang tenang, mainnya senang, itu bisa juga jadi eksekutor yang bagus. Dan itu ada dalam diri Rio. Mungkin bukan Otamendi malah ya, Pezzella malah. Pezzella sepertinya. Oke, kita lihat bagaimana dua kapten sudah saling hugging. Belum. Con eso la victoria, recuerden que hay que esperar hasta chica. Ya. Sepertinya tadi ada informasi tentang kalau perayaan setelah ada yang menang berhubungan dengan standar prokes ya. Karena biasanya perayaan sudah adu penalti begitu Ya. heboh daripada perayaan normal ya. Ya. Baiklah pemirsa, kita masuk ke dalam adu tendangan penalti. Kedua kiper sedang berpelukan. Cuadrado akan menjadi penendang yang pertama dalam semifinal Copa America 2021 ini. Apakah Brasil akan ditemani oleh Argentina ataukah Kolombia? Argentina sudah melangkah satu kaki tadi, tapi berhasil disamakan kedudukan. Kita akan lihat kali ini apakah Cuadrado akan mampu menjadi penendang yang pertama. Keputusannya cukup mengejutkan ya, Cuadrado. Ya. Cuadrado berhadapan dengan Martinez. Ancang-ancang dia dan gol sempurna di pojok. Iya, sempat terbaca sebetulnya. Namun kita lihat tendangan dari Cuadrado sangat keras, tidak bisa mengimbangi kecepatan pergerakan badan dari Martinez. Ya, gol yang ini penting bagi Cuadrado karena ini adalah caps-nya yang ke-100 ya dalam karirnya dia di timnas. Leo Messi akan menjadi penendang yang pertama untuk Argentina. Kita akan saksikan kali La Pulga. Apakah dia juga akan mampu menyamakan kedudukan setelah tadi Cuadrado mampu menjalankan tugasnya, ataukah Ospina mampu untuk membaca ataupun juga melihat seperti apa tendangan daripada Leo Messi ini sehingga digagalkan. Kita saksikan bersama-sama. Ke pojok sempurna dengan atas. Iya, berhasil mengecoh kiper lawan. Tinggi, keras. Ini walaupun terbaca juga mungkin akan sulit ya. Tinggi, keras, ini sulit. Langsung black out kameranya tadi. Kena kamera itu. Kena kamera. Tendangan penalti yang sempurna tadi dari Messi. Ya, ini Sanchez sepertinya ya, pemain yang Ya, Sanchez juga mengeksekusi dengan sukses pada duel penalti melawan Uruguay. Ditepis oleh Martinez, bungkus.
Iya, keras ke bawah tapi terbaca dengan sempurna oleh Emiliano Martinez. Tidak terkecoh dia oleh pergerakan Sanchez. Sukses ketika melawan Uruguay, kali ini dia gagal. Bagaimana kita saksikan dua pemandangan yang berbeda di antara para pemain-pemain Kolombia dengan pemain Argentina tadi. Sayang sekali, sudah arahnya tidak salah, namun memang tebakan dan lompatan yang sempurna dari Martinez. Paul. Tidak gol melayang ke bangku penonton. Ya ampun, Paul bungkus. Iya, saya justru menduga tadinya Di Maria ya eksekutor berikutnya, ternyata De Paul, dan kelihatan dia tidak terlalu percaya diri sehingga bola yang diarahkannya tinggi sekali, terbaca juga sebetulnya arahnya oleh penjaga gawang. Cukup mengecewakan kalian eksekusi yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul ini. Kita akan lihat penendang selanjutnya juga pemain belakang. Iya, memang yang ketiga Mina biasanya. Ya, double cinco ini memang dua pemain nomor 5, dua pemain berada depan penjaga gawang yang mengeksekusi tendangan kedua dan tendangan ketiga. Sempat ngobrol dia. Kita lihat Biasa Cywar dia. ya. Kita saksikan. Tunggu dengar ya, ternyata ada cywarnya. Dan kita lihat tadi bagaimana Mina katanya ada perkataan yang dilakukan. Iya, Cywar yang gagal dari Mina ya. Dua back tengah Kolombia, dua-duanya tendangannya dapat dipatahkan oleh Martinez yang sangat percaya diri ke arah yang sama, antisipasinya sama, dan sama-sama berhasil diblok. Dan yang menarik adalah bagaimana kita benar-benar bisa melihat itulah yang terjadi. Tekanan itu yang terjadi, bagaimana juga penjaga gawang bisa melakukan kata-kata, dan memang itu tadi tidak perlu tidak perlu dilakukan sebenarnya perayaan yang seperti itu. Walaupun saya mengomentarinya, tapi itu tidak boleh. Itu kalau masih main pasti kena kartu ya. Iya. Paredes ya. Paredes. Argentina kembali memunculkan asa. Messi kita lihat emosional sekali. Sangat emosional karena memang ini sangat penting ya. Eksekusi ini sangat penting membuat Argentina memimpin dan penembak Kolombia berikutnya menjadi terbebani. Sempurna tadi eksekusi dari Paredes mengecoh kiper. Lagi-lagi. Semakin percaya diri Martinez ya, dan dia menjadi kiper yang sekarang bikin pemain Kolombia gergetan ya. Bahaya kalau eksekutor gergetan tuh bahaya. Justru dia harusnya tidak terpancing. Nah, dia selalu bicara ya. Martinez harus diingatkan oleh wasit ya. Pero con palabras esas no, por favor. Esas. Ya sudah diingatkan oleh wasit. Vamos Martínez. ¿Dónde va, hermano? Te conozco, ¿Te gusta mirar, no? Mírame la cara. Balik. Mírame. Kolombia. Oh, keras. Gol. Diledek balik kita lihat Bungkus. Ya, saking emosionalnya nih ya. Tendangannya keras, sebetulnya terarah tepat ke tengah ya. Kalau kiper tidak bergerak mungkin masih bisa diblok. Tapi ya begitulah bagian dari Cywar ya dalam sebuah tendangan penalti. Toh meskipun ini masuk, statusnya Argentina masih memimpin ya. Iya. Dengan kesempatan berikutnya dari penembak Argentina maksud saya. Nah ini dia. Kalau ini masuk berarti Argentina masih memimpin karena masih baru menembak 3 kali, ini yang keempat. Skornya sama ya. Iya. Sobre la línea, ok, como Lautaro. Beda gaya ya, Ospina lebih memilih diam berkonsentrasi. Lautaro. Ya, dengan menggerakkan tubuh kita lihat Lautaro Martinez. Please. Lasso. Bungkus. Ya ini eksekusi yang mirip dengan eksekusinya De Paul tadi ya. Cuma kali ini tidak terlalu tinggi sehingga
berhasil menembus gawang Kolombia. Sulit dijangkau, memang tendangannya keras, tinggi. Meskipun Ospina sudah membaca arahnya, tapi keras dan tinggi, sulit Valen. Konsentrasi penuh, tidak melihat ke arah gawang, dia perhatikan bola dan kemudian baru dieksekusi. Nah ini beban Penentu. beban bagi Cardona, harus masuk. Cardona untuk Kolombia berhadapan dengan Martinez. Cardona. Argentina. Ada apakah? Dan wasit sudah menyatakan Argentina lolos babak final setelah melalui tendangan adu penalti, menangis terharu.